Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya, Bapak dan Ibu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Nurul Afani. Yang kedua itu ada anggota kami, Maidifa Intayeza. Selanjutnya itu ada Iza Trimalinda dan satu lagi Umar Abdullah Azam. Nah, di sini kami akan mempresentasikan terkait demo CMS yang kami gunakan, yaitu Edge with Commerce, yang namun sebelumnya kami CMS-nya itu adalah Shopify, namun terdapat kendala seperti pembayaran sehingga kami mengganti CMS-nya menjadi Commerce ini. Nah, untuk yang pertama kita memperkenalkan terlebih dahulu fitur-fitur apa saja yang ada pada CMS ini. Nah, untuk itu akan dijelaskan oleh Mediva. Pada Mediva disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sekarang saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada e-commerce Equid ini, di mana yang pertama itu ada dashboard, berisikan ya seperti yang bisa dilihat, kita ada salam, kemudian ada situs dari produk yang kami jual, kemudian ada to-do list, yaitu berisikan pesanan-pesanan yang masuk dan perlu diproses. Selanjutnya itu report, di mana report ini dia akan muncul setelah setiap hari setelah toko dibuka kembali. Kemudian ini fitur yang berbayar. Selanjutnya ini rekomendasi blog dan bacaan mengenai penggunaan Equid. Nah, fitur yang kedua itu ada sales, di mana memanage pesanan yang masuk dari pelanggan. Nah, ini untuk melakukan filter mulai dari detail customer, nama perusahaan, nomor HP, alamat, dan lain-lainnya. Kemudian untuk create order ini dia limited juga karena harus berbayar. Selanjutnya di sini ada order-ordernya seperti yang bisa dilihat. Ada yang sedang menunggu proses dan ini ada yang sudah dibayar dan telah dikirimkan. Nah, untuk fitur ini bisa dilihat diedit secara manual. Dan untuk mengedit secara banyak itu bisa digunakan mass update. Kemudian itu ada abandon cart, di mana ini tentang produk yang dikeranjang yang tidak pernah dibeli-beli dan ditinggalkan saja. Namun untuk menggunakan fitur ini diharuskan kita untuk melakukan upgrade. Kemudian ini ada fitur customer, di mana ini berisi list dari customer-customer yang telah pernah melakukan pembelian di Equid ini. Bisa dilihat, ini berisikan email, kemudian nomor HP, alamat, pesanan sudah berapa kali dia memesan, total pesanan yang telah dibeli, dan ini untuk melakukan pengeditan pada data customer. Selanjutnya ada katalog, di mana katalog ini dia untuk memanage produk, kategori dari produk, gift card, hadiah-hadiah, kemudian import data dan ekspor data. Nah, untuk produk ini kita bisa melakukan penambahan produk
penghapusan produk, dan edit produk. Namun pada produk ini, karena kita menggunakan fitur yang gratis, sehingga hanya terbatas untuk menambah produk maksimal 5. Nah, kemudian untuk kategori ini untuk melakukan pengkategorian pada produk. Misalkan kami menggunakan produk sneakers, misalkan ada dibuat kategori promo spesial untuk hari tertentu. Selanjutnya gift card. Gift card ini dia untuk mengirimkan kartu ucapan kepada pelanggan untuk menambah laba. Namun karena ini kami tidak bisa menggunakannya disebabkan harus upgrade juga. Dan data import ekspor itu hanya bisa melakukan import file dan hanya menerima format CSV. Untuk melakukan ekspor, dia tidak bisa dilakukan karena harus melakukan upgrade terlebih dahulu. Selanjutnya untuk marketing, di sini itu dengan tujuan menambahkan traffic ke perusahaan dan situs untuk menambahkan laba, di mana di sini bisa dari Google, Facebook, penggunaan diskon, newsletter, dan email yang diotomatisasi. Nah, untuk penggunaan marketing ini sendiri, semuanya itu dia harus melakukan upgrade dulu agar kita bisa menggunakan fitur penuhnya. Selanjutnya itu report. Report seperti yang sudah dijelaskan di dashboard tadi, untuk manual setiap harinya itu kita menggunakan klik-and start, dan juga ada tools khusus di mobile phone yang bisa digunakan selama 1 bulan untuk free plan-nya, yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada sales channel. Ini channel untuk di mana saja perusahaan menjual barang atau produk jasanya. Misalnya ada di iOS, Android, mobile app, atau retail. Kemudian bisa juga melalui media sosial dan online marketplace lainnya atau website sendiri yang sudah ada. Kemudian ini website, ini pengaturan dari website perusahaan yang sudah dihostingkan, di mana ini untuk dan konten-konten dari desainnya sendiri. Selanjutnya untuk di website ini Nah, ini untuk pengaturan nama situs domainnya, dan jika ingin menggunakan domain yang sudah ada sebelumnya, kita harus mengupgrade dulu. Kemudian ada search engine optimization setting, itu di mana situs kita berinteraksi dengan Google. Namun untuk menggunakan fitur penuh di search engine ini, kita harus melakukan upgrade juga dan lain-lainnya. Selanjutnya itu ada Instagram, Facebook, TikTok, dan LinkedIn Bio. Itu dia untuk memanage sosial media dari perusahaan di media sosial ini untuk lebih menambah traffic. Kemudian mobile dan other channel juga seperti itu. Nah, di sini desain ini untuk penjelasan, menampilkan penjelasan atau deskripsi produk
di websitenya dengan lebih detail selain dari desain yang website template secara umumnya tadi. Nah, ini seperti gambar dan pengaturan videonya, kemudian juga ada aspek rasio dari gambar dan video, kemudian ada apakah menggunakan card dan layoutnya, dan sebagainya. Kemudian di sini ada payment. Payment ini untuk pembayaran, di mana pembayaran yang perusahaan kami set untuk sekarang itu pay by cash atau COD. Kemudian ada shipping and pickup, pengirimannya itu bisa diedit di sini apakah menggunakan shipping secara lokal atau internasional atau dia mengambil sendiri. Selanjutnya ini ada setting dari perusahaannya, ada profil perusahaan seperti yang bisa dilihat. Selanjutnya ada regional setting seperti setting berat, kemudian setting nilai mata uang. Kemudian ada card and checkout. Ini pengaturan untuk keranjang dan checkout di customer-nya. Kemudian ada tracking analitik untuk terhubung dengan reportnya. Nah, ini secara generalnya aja di setting. Kemudian ada untuk app-nya itu dia berisikan aplikasi-aplikasi pihak ketiga yang sudah ada di Equid sehingga bisa kita gunakan dalam proses jual beli di situs perusahaan. Kalau My App ini dia tools apa yang digunakan dari app market ini, custom development ini website yang kita bikin sendiri, kemudian hubungi dengan aplikasi Equid ini. Dan yang terakhir itu ada profile dari Billings. Ya, di mana di sini berisikan profil dari pengguna atau administratornya dan juga billing plan yang digunakan saat ini. Nah, seperti yang bisa dilihat, billing plan yang kami gunakan ini yang free, di mana dia tidak memiliki batasan waktu, namun banyak penggunaan fitur yang terbatas. Baiklah, itu saja secara singkat mengenai fitur. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Maidiva yang telah menjelaskan terkait apa saja fitur-fitur yang ada pada Equid Commerce ini. Selanjutnya, kita akan mencoba menambahkan satu produk, bagaimana tutorialnya pada Equid Commerce ini, yang akan dijelaskan oleh Iza. Pada Iza, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Nurul. Di sini saya akan membantu menjelaskan bagaimana untuk menambahkan produk di Equid ini. Oke, mari kita contohkan di bagian Niki Airpresto. Pilih upload files, edit option. Bentar ya Allah. Ini fokus dulu lah. Enggak. Ngulik deh. Oke. Hapus dulu enggak? Udah. Ini aja oke. Baik, di sini terlihat pada penambahan produknya ada pilihan di bagian bawah nama Niki Airpresto tersebut. Pertama itu general,
General ini berisi di mana kita akan mengisikan apa gambar dari produk, nama dari produk, terus kode inventory dari produknya, berat dari produknya, dan nama dan deskripsinya. Bisa dilihat pada layar. Di situ kami sudah memasukkan 3 gambar dan gambar untuk ukuran dari si sepatu tersebut. Di bawahnya itu ada nama, kami beri nama Niki Air Presto, dan untuk SKU itu kode inventory kami beri kode 51. Nah, bisa dilihat pada layar juga itu ada berat. Kami membuat beratnya sekitar 180. Di bawah di bawah berat ini itu ada require shipping or pick up. Require shipping or pick up itu bisa di checklist atau tidaknya, karena kalau penjualan itu tidak bisa di shipping boleh tidak dicentang, tapi kalau penjualan itu memberikan cara pengiriman atau pick up itu ada, maka silakan dicentang. Di bawahnya ada description dari si barang tersebut. Mungkin ini sesuai apa saja deskripsi dari barang-barangnya. Di sini kami memberikan deskripsi itu new collab with Trans Family menggunakan bold, dan di bawah-bawahnya itu deskripsi dari masing-masing sepatu yang sedang kami jual dengan collab dengan Rans Family. Ada 3 barang yang kami jual pada edisi Rans Family ini. Lanjut, untuk di sebelah kanannya itu ada pricing atau harga dari barang yang produk yang kami masukkan ini. Nah, kami memasukkan harga paling tinggi yaitu 1.049.925. Nantinya akan dijelaskan di bagian option itu untuk produk-produk di bagian varian dari Air Presto itu. Product availability ini maksudnya yaitu jika di-enable berarti produk itu tersedia. Jika produk tidak tersedia lagi, itu bisa diganti enable menjadi disable. Sedangkan untuk stock control itu sendiri diharuskan mengupgrade web ini jika ingin melihat stock kontrolnya. Sedangkan kami di sini belum bisa melihat stock control belum bisa melakukan kontrol pada stok ini. Selanjutnya setelah general itu ada attributes. Pada atribut ini sendiri yaitu ada kode unik dari pabrik UPC dan nama brand dari sepatu itu. Nah, di sini kami belum mengisikan UPC, dan bisa nanti UPC ini berisikan 12 kode unik dari produk itu. Dan brand yaitu dari brand Niki. Selanjutnya yaitu option. Option ini untuk menambahkan opsi dan varian dari si produk. Di sini kami memberikan 2 opsi yaitu ukuran dan tipe dan warna, serta tipe dan warna. Di sini kami memberikan ukuran yaitu ada 3, ada option name-nya itu adalah size. Untuk option type itu ada beberapa pilihan, di sini kami memilih size. Nah, dapat dilihat di layar itu ada drop down list, ada radio button, size, dan checkbox. Di sini kami akan menampilkannya sebagai size. Nah, option values-nya ada 3, ada ukuran 4, 5, dan 6.
Selanjutnya itu ada option tipe dan warna. Nama optionnya itu tipe dan warna. Untuk option type-nya itu kami menggunakan radio buttons. Nah, isi option values-nya itu dituliskan jenis dari sepatunya. Di dalam produk ini ada 3 jenis, 3 varian. Itu ada triple black, LOTC wolf grey, sama BYOU custom. Nah, setelah nama varian itu diberi nama warna dari si sepatu tersebut, ada black, grey, dan pink. Nah, di sebelah kanannya itu ada add price modifier. Maksudnya ini nantinya dari harga pricing yang diterakan di pricing sebelah kanan itu akan dikurangi dengan harga yang akan dicantumkan di bagian add modifier price ini. Nah, yang akan ditampilkan kepada user nantinya itu adalah harga dari pricing ini dikurang dengan harga yang kami masukkan ke dalam ini. Nah, itu maksud dari add price modifier-nya. Selanjutnya itu ada files. Untuk files ini kemungkinan untuk memasukkan file-file penting dari file-file penting dari apa ya? File penting dari company-nya. Tapi di sini karena files itu harus upgrade, jadi kami tidak bisa mengupload sell digital goods ini. Selanjutnya itu ada shipping and pickup. Shipping and pickup ini bisa di-enable dan disable. Apakah produk ini bisa di-shipping atau tidaknya. Selanjutnya itu ada weight and dimension. Ini weight ini digunakan untuk shippingnya. Jadi jika beratnya tersedia, maka shippingnya akan biaya shipping akan berdasarkan dari berat yang tertera. Nah, shipping rates itu ada beberapa metode, itu ada use your store shipping methods, metode tersendiri dari store. Terus specify shipping methods for this product, itu spesifik shipping methods untuk produk ini. Terus ada fixed rate per itemnya dan ada free shipping. Nah, kami di sini memilih free shipping karena website yang kami jadikan ini masih berupa tes. Nah, selanjutnya itu ada ya Allah. Tax atau pajak. Nah, untuk pajak ini kami memberikan zero rate untuk pajaknya. Di sini ada 2 pilihan, ada 10% standard rate, ada zero rate. Dan kami memilih untuk zero rate untuk pajaknya. Selanjutnya ada SEO ini kemungkinan untuk marketing, dan untuk melakukan SEO ini ada beberapa pilihan, tapi harus di-upgrade terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu nah, ada related products. Related products ini adalah jika si pelanggan akan mengetik satu produk itu, nanti akan keluar 5 produk yang akan related dengan produk ini, 5 produk lain yang related dengan produk ini.
Jadi bisa dipilih di sini jika ada related produk dengan produk yang akan relate kepada produk yang sedang ditambahkan ini. Terakhir yaitu ada buy now button. Buy now button ini kita bisa membuat buy now button sendiri di dan ini akan terlihat pada page-nya customer bagaimana kita mengcustom buy now button dari produk ini. Dan setelah mengisikan semua hal yang diperlukan tadi, kita bisa menekan button kontrol tambah S ataupun bisa diklik di bagian kanan atas yang bagian save. Mungkin sekian dari saya untuk menambahkan produk, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Iza yang telah menjelaskan bagaimana cara menambahkan produk ke di Edweek Commerce ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait analitik dari e-commerce yang kami bangun, yaitu Sneakers Zone. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu, mungkin kepada Mediva disarankan untuk menonaktifkan share screen-nya terlebih dahulu. Oh, udah ada di sini. Oke, mungkin dari share screen dari Mediva aja. Nah, ini untuk tampilan terkait analitik dari e-commerce yang kami bangun. Nah, di sini sudah dapat terlihat visitorsnya itu untuk sekarang dalam 2 hari ini itu mencapai 56 visitor. Dan orang yang melihat produk atau product views itu sudah 73 kali dengan 128 million total worth of product view. Terus order yang telah kami terima itu sebanyak 29 kali, dan revenue-nya itu ada 85 juta sekian. Untuk selanjutnya itu ada visitor with product views itu ada sebanyak 33, dan itu untuk total worth of unique product view itu ada mencapai 93 juta. Terus orang yang menambahkan produk sepatu kami ke keranjang itu ada sebanyak 28. Terus ada check out yang telah dibintangi itu ada sekitar 26. Terus yang order itu sebanyak 29, dan 52% itu ada conversion rate-nya. Next ke bawah. Jelasin lagi yang di HP-mu dulu. Oke. Nah, untuk analitikalnya itu juga bisa kita download aplikasinya tuh sehingga lebih fleksibel untuk melihat terkait report e-commerce yang telah kita bangun. Nah, bisa dapat dilihat di sini itu ada report dari revenue-nya ada 86 juta dengan 25 order receive, visitornya ada 54. Terus kita juga ada diinstruksikan dengan to-do list apa yang harus kita lakukan untuk mencek bagaimana e-commerce kita sekarang ini. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa pesanan yang masuk, namun belum kita ubah statusnya. Di sini kita bisa mengubah status tersebut, misalnya bentar mungkin agak Nah, dapat dilihat yang tadi itu
kita ubah statusnya dia itu telah membayar atau mark as paid. Terus untuk prosesnya itu telah sampai karena kita telah mengubah statusnya itu sudah dibayar karena sistemnya tadi pembayar COD, maka ketika udah sampai maka dia telah membayarnya. Nah, ini bisa dapat kita lihat bisa kita mengubah statusnya seperti yang tadi. Terus di sini ada fitur orders. Itu pesanan-pesanan apa saja yang telah masuk dan kita dapat mengubah sistem statusnya juga. Nah, ini untuk stok itu bisa dapat dilihat itu ada semua stok yang tampil di e-commerce Sneakers Zone ini. Terus di sini bisa kita membuat suatu diskon kupon. Terus ini untuk menu-menu lain dari aplikasi mobile dari Edwit itu. Kita lihat juga reportnya dalam bentuk visualisasi yang mudah dilihat. Bisa kita bandingkan juga kapan ingin kita lihat gitu. Misalnya untuk sekarang atau dalam minggu ini bisa sampai ke kapan periode. Nah, dapat dilihat di sini hari Selasa itu ada visitornya 33 orang dan untuk hari Rabu hari ini 21 orang. Bisa dilihat yang tadi itu yang saya jelaskan yang pertama itu dalam bentuk deskripsi, di sini lebih menjelaskan seperti visualisasinya. Baik, mungkin sekian terkait analitik dari e-commerce yang telah kami bangun. Untuk penjelasan terkait bagaimana membeli produk dalam e-commerce yang telah kami bangun itu akan dijelaskan oleh Umar. Kepada Umar dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang website ataupun e-commerce yang sudah dibangun menggunakan Edwidge tadi. Nah, di sini yang pertama itu pada halaman pertama itu ada ini template gambar seperti ini dan Niki ini adalah logonya gitu. Yang mana kalau ingin membeli produk atau melakukan transaksi pada e-commerce ini itu bisa di scroll ke bawah itu. Ini ada beberapa produk yang tertera di sini. Terus kalau mau lihat banyak itu bisa pencet shop now ataupun store di sini. Nah, contoh kita akan shop now. Ini dia loading sebentar. Nah, di sini bisa dilihat produk-produk yang ada di e-commerce kami ini. Yang pertama itu ada Nike Air Max, ini spesial Nike Cortez, ada Nike Air Blazer, Nike Fly Kit, dan Nike Air Presto gitu. Ini 5 karena emang dibatasi sama AdWords-nya. Jadi kalau mau lebih dari 5 itu harus premium gitu. Dan di sini ada fitur about juga, yang mana about ini digunakan untuk memberitahu tentang perusahaan gitu, perusahaan kami yaitu Niki. Terus di sini ada untuk deliverynya. Nah, untuk deliverynya di sini belum diatur ya, jadi kayak masih template juga. Terus untuk lokasinya itu ini bisa dilihat ada our address itu, ini ada alamatnya.
Terus ini bisa buka ke Google Maps gitu. Kalau kita klik. Terus untuk kontak infonya ini ada nomor fax perusahaannya. Terus ini ada emailnya. Terus ini ada Instagram, Facebook, dan juga Pinterest dari perusahaan Niki ini gitu. Nah, di sini ada bisa masukkan iklan ataupun diskon-diskon yang ada di e-commerce kami gitu. Ini pertama kan tadi ada kemerdekaan, diskon kemerdekaan, terus selanjutnya ada Nike X Blackpink itu. Jadi perusahaan kami collab dengan Blackpink untuk produknya. Terus collab with Trans Family. Mungkin itu 3 itu yang promonya. Terus kita coba untuk beli. Kita coba untuk beli yang Nike Air Blazer, coba kita pencet beli sekarang. Kalau kita pencet beli sekarang, di sini bakal muncul detailnya, detail dari produknya. Di sini ada nama brandnya itu Nike, beratnya itu 190 gram. Nah, ini untuk tipe-tipenya itu ada Nike Blazer Mid Vintage, ada yang spesial kemerdekaan, ada Nike Blazer Mid, dan di sini ada deskripsinya dan juga ada harga-harganya di sini. Ini dalam satuan rupiah. Ini bisa kita lihat juga di sini. Ini kan ada yang warna putih. Di sini ada yang model-model yang dijelaskan di bawah tadi gitu. Ini dalam berbagai warna. Dalam satu seri yaitu Nike Air Blazer namanya gitu. Ini bisa lihat foto-foto lainnya juga. Ini ada untuk size chartnya sudah dimasukkan ke dalam foto yang ada e-commerce ini. Jadi kalau mau masukin ke keranjang ataupun tas ya, di ini kita bisa pilih ukurannya, size-nya 4, 5 ataupun 6. Kita contoh masukin size yang 5. Terus kita beli yang mid vintage white. Mid vintage white berarti yang ini berarti. Terus kita coba masukkan ke tas. Nah, ini sudah dimasukkan ke tas dan tasnya ini nambah jadi 1 ini untuk keranjangnya gitu ya. Untuk check outnya kita buka keranjangnya ataupun tasnya. Nah, lalu di sini untuk check outnya itu kita bisa lihat ini detail dari brandnya gitu. Jadi ini Nike Air Blazer yang kita beli tadi dengan tipe dan color itu mid vintage yang warna putih. Jumlahnya itu 1. Bisa diedit jadi 3 misalnya. Bisa. Nah, jadi 3 dan ini harganya sudah menyesuaikan juga. Kita beli 1 aja dan kita coba check out. Ini untuk check out ini masukin email dan segala macamnya. Di sini bisa masukin, kita bisa pilih negaranya, kita pilih Indonesia, nama lengkapnya tulis. Ini nama lengkap saya Umar Abdul Azam, nomor teleponnya, alamat atau jalan, perintah, kota Padang, provinsi Sumatera Barat. Nih. Terus kita bisa lanjutkan. Nah, ini untuk pengirimannya gratis, jadi lanjutkan aja. Maksudnya ada metode pembayarannya. Ini cash ya, bukan cash. Nah, terus ini bisa ganti alamatnya kalau emang belum sesuai. Kita masukin komentar gitu. Ditunggu secepatnya ya. Kita konfirmasi pesanannya. Nah, setelah dikonfirmasi ini akan keluar di sini. Akan keluar di sini untuk ucapan terima kasih untuk pesanan Anda. Terus ini kalau misalkan ada perubahan dan segala macamnya akan dikabarkan melalui email. Terus ini ada kode pesanannya, itu dibuat tanggal 23 Oktober 2024 jam 23.15. Nah, untuk status pembayaran itu menunggu pembayaran itu pay by cash. Jadi
emang nunggu pembayarannya kalau sudah sampai gitu kan itu baru bisa dibayar karena bayar pakai cash. Nah untuk pengirimannya itu dikirim ke Lubuk Lintah, Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Dan ini yang sudah ditanda ini itu Lubuk Lintah gitu, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Ini sesuai di Maps-nya. Terus untuk metode pengiriman itu pengiriman gratis. Pesanannya tadi yang ini Niki Air Blazer. Terus kalau misalkan ada pertanyaan itu kita bisa hubungi email yang tertera di sini dan jadi tinggal ditunggu saja untuk pemesanannya sampai. Terus ini kita bisa lanjut belanja untuk memesan produk-produk lainnya. Dan mungkin ya segitu saja untuk penjelasan UI ataupun penjelasan aplikasi e-commerce-nya, website e-commerce-nya yang sudah kami buat. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin sekian presentasi dari demo aplikasi e-commerce ini. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.